bagaimana kita agar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah tidak terkena penyakit riya atau sum'ah. Penyakit dua hal ini memang ada pada diri manusia. Karena itu sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, ma jahadtu nafsi mujahadati alal ikhlas. Belum pernah saya berjuang untuk mendidik hatiku melebihi perjuanganku untuk mendidik hati agar dia bisa ikhlas. Karena ikhlas itu laisa lin nafsi fihi haddun. Karena orang yang ikhlas itu sama sekali tidak memberikan jatah bagi dirinya. Sehingga apa manfaat yang bisa saya dapatkan ketika saya beramal ini? Bagi orang yang ikhlas, dia nggak mendapatkan manfaat sepeser pun. Jatah saya apa? Nggak ada. Makanya susah untuk bisa ikhlas. Jangankan kita manusia yang imannya seperti ini, yang lemah. Ulama saja, ini perkataan siapa tadi? Siapa Ustaz? Fudail. Sufyan. Perkataan Sufyan, sekelas Sufyan Ats-Tsauri. Belum pernah saya mendidik batinku melebihi ketika saya mendidik hatiku untuk ikhlas. Sekelas Sufyan Ats-Tsauri. Kita ya jangan dibandingkan dengan Sufyan, Mas. Beliau ini ulama jibal dalam masalah hadis, gunung dalam masalah hadis, gunung dalam masalah ketakwaan. Tapi berkomentar seperti itu. Sehingga perjuangan kita ketika ikhlas bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita beramal, coba lihat orang kayak dulu saja mereka merasa berat ketika berjuang untuk ikhlas. Lah kita ini bisa apa? Sehingga apa yang bisa kita banggakan? Sehingga dengan cara seperti itu membuat kita itu merasa terlalu rendah di hadapan para pendahulu kita. Mereka ketika beramal sudah berusaha ikhlas tapi masih merasa kayaknya enggak ikhlas. Kita ketika beramal merasa ikhlas, masa kamu sudah berhasil merasa ikhlas? Kamu masih mentah dalam hal ini. Dulu orang itu merasa ikhlas tapi dia merasa kayaknya belum ikhlas. Kita ketika beramal mungkin ada perasaan merasa ikhlas, tapi ingat orang dulu takut jangan-jangan tidak ikhlas. Sehingga akan selalu dihantui, jangan-jangan amal saya tidak diterima, jangan-jangan amal saya tidak ikhlas dan seterusnya. Nah, untuk kemudian bisa menanamkan hal itu adalah miliki prinsip. Tidak ada zat yang pujiannya bermanfaat bagi makhluk melebihi pujian Allah. Dan tidak ada celaan yang berbahaya bagi makhluk melebihi celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian makhluk yang lain, celaan makhluk yang lain tidak kita pertimbangkan, karena yang menjadi perhatian kita adalah pujian Allah dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayangkan kalau kita sudah beramal besar tapi ternyata tidak diterima oleh Allah, yang kamu dapatkan apa? Sayang ya, sudah umroh, keluar duit banyak, keluar tenaga banyak, waktunya juga banyak, tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Sayang sekali. Ini ibadah yang nilainya mahal, tapi ternyata gagal dapat pahala. Apa yang bisa kita dapatkan? Belum lagi amal-amal yang lainnya. Wallahu a'lam.